Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang firman Tuhan. Kali ini saya akan mengambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nanti akan juga mirip ceritanya di Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Jadi, untuk yang versi Matius ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya semuanya. Ada seorang raja, bangsawan atau tuan atau orang kaya. Dia ini mau jalan-jalan. Dia kasih kepada 3 orang hambanya talenta ya, jadi dia panggil 3 orang masuk, habis itu dikasih duit atau talenta, yang satu 5, yang satu 2, yang satunya lagi 1. Jadi 3 orang nih ya. Habis itu tuannya pergi jalan-jalan liburan, dan apa yang dilakukan oleh mereka bertiga? Hamba pertama menjalankan uang usaha, dapat untung 5 talenta. Hamba kedua menjalankan uang usaha, dia dapat untung 2 talenta. Tapi hamba ketiga ngapain? Dia malah nguburin talenta ke dalam tanah. Dan setelah liburan panjang si tuan ini balik, tuannya nanya dong, para hamba, bagaimana talenta yang aku kasih ke kalian? Nah, yang pertama ini bilang, Tuanku, Tuanku memberikan kepadaku 5 talenta. Aku menjalankan uang dan berusaha atau mengusahakannya, sehingga aku mendapatkannya 5 talenta. Jadi aku punya 10 talenta. Si tuannya merasa senang dong dan berkata, wih mantap, kamu aja bisa nih dalam perkara kecil. Dalam perkara besar pasti kamu bisa. Ya. Maka dia bilang, berbahagialah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi si hamba pertama dapat keuntungan dan dia bahagia bareng sama tuannya. Hamba kedua ngomong, Tuan memberikan kepadaku 2 talenta. Dan aku menjalankan uang, usaha. Aku dapat untung 2 talenta. Sehingga aku punya 4 talenta. Si tuannya juga seneng dong. Wah, kamu mantep nih. Perkara kecil aja bisa. Perkara besar pasti kamu bisa. Ya, sekarang kamu berbahagia bersama Tuanmu. Ya. Tetapi, apa yang dilakukan oleh hamba ketiga? Hamba ketiga berkata, Tuan ini orang jahat. Tuan ini ngambil atau menuai ya, memanen di mana dia tidak menabur atau menanam. Jadi dia ngomel pada tuannya, dan karena dia takut, dia nguburin uang itu ke dalam tanah. Ya, maksudnya aku ini merasa Tuan ini jahat. Tuan ini suka ngambil di mana nggak nanam, ya. Lalu aku takut nih. Ya udah, aku kuburin nih tuh duit. Dan sekarang nih aku balikin nih duit kepada Tuan. Tuannya marah. Dia bilang, hai hamba yang jahat dan malas. Kan ini talenta aku sudah kan. Cuman gini ya. Hai hamba yang jahat dan malas. Ini gimana ya? Hai hamba yang jahat dan yang malas, ya. Kamu ini tahu ya kalau aku memang mengambil di mana tidak menuai, kebalik. Di mana aku mengambil, di mana aku tidak nanam. Dan kamu tahu itu kan? Dan mestinya itu duit kamu jalankan juga dong. Ya, duit itu kamu jalanin supaya kamu dapat untung, aku juga dapat untung, ya. Aku bilang, nih, duit yang kamu punya ini 1 talenta, kasih ke 10 talenta. Duitnya diambil, terus dia dihukum sama raja atau penguasa gitulah. Dia dihukum, hidupnya tidak enak. Dan sekarang kita buka yang versi Lukasnya di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ya. Ini perumpamaannya kayak gini. Jadi ada seorang bangsawan ini, dia ini mau dinobatin jadi raja. Nanti dia keluar negeri, dia dinobatin raja di situ. Nah, si bangsawan ini ngasih ke 10 orang ini masing-masing 1 mina. Nih, satu. Terus tuannya bilang, yaudah, kamu pakai ini duit buat dagang ya. Yaudah. Tetapi
orang-orang sebangsanya ini pada ngebenci dia, ngebenci orang yang ngasih duit. Nah, maka dia bikin utusan bilang dia nggak mau jadi bilangnya gini, aku nggak mau ini orang jadi raja nih di tempat ini. Dan saat dia kembali, rajanya udah dinobatin. Rajanya bertanya, bagaimana dengan uang mina yang aku kasih ke kalian? Orang pertama bilang, Tuan, aku punya 1 mina. Aku jalankan uang itu dengan baik dan aku mendapatkan 10 mina. Lalu hamba itu dapat reaksi dan pujian dari tuannya. Wah, bagus sekali pekerjaanmu itu. Aku akan memberikanmu tanggung jawab yang besar, yaitu kamu menguasai 10 kota. Wih, seneng banget tuh dia. Yang kedua, si hamba kedua ini bilang, Tuan, 1 mina yang Tuan kasih ke aku jalankan uang itu dengan baik, dan aku mendapatkan untung 5 talenta. Tuannya seneng banget dan bahagia banget karena dia udah bertanggung jawab nih sama duitnya. Ya udah, aku kasih kamu kuasain 5 kota. Wih, dia seneng banget, dia bahagia banget. Dan hamba ketiga, ya, dia malah nyembunyiin koin atau uang minanya itu dalam sapu tangan, ya. Ini misalnya nih kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Dia nyembunyiin koin di sini atau duit di sini. Sapu tangan. Kurang lebih kayak gitu ya. Lalu tuannya apa ya? Dia bilang ke tuannya gini. Tuan, aku tahu Tuan ini jahat karena Tuan ngambil di mana nggak nanem, nuai di mana nggak nabur, dah. Kurang lebih kayak gitu. Karena aku takut, aku kuburin tuh duit. Maksudnya aku umpetin. Ya, nggak tahu lah. Intinya dia takut akan Tuan yang keras itulah ya. Dan tuannya bilang, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Ya, ini berbeda dengan Matius tadi. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak diberikan untuk dibelanjakan? Maka semoga aku dapat untung juga, dan kamu juga dapat untung lah, kurang lebih gitu. Dan ambil itu duit dan kasih ke orang yang udah punya 10 mina itu. Ya. Dan setelah itu setiap orang itu setiap orang yang mempunyai mereka akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai maka akan diambil yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, nah ini agak sedikit berbeda karena musuh tadi. Jadi seterunya dia yang nggak mau jadi raja dibunuh semuanya di depan raja. Ya. Oke, ada beberapa catatan pada kali ini. Ada beberapa kesamaan. Yang pertama, dia memberikan uang, sama-sama memberikan uang. Ini umpama bahwa Tuhan sama-sama memberikan tanggung jawab pada kita. Kedua, ada 2 gambaran mengenai orang yang bertanggung jawab dan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, misalnya hamba pertama dan kedua tadi yang dalam kitab Matius atau Lukas ini, hamba pertama dan kedua menjalankan dengan tanggung jawab. Sedangkan hamba ketiganya kan tidak. Ada yang ngubur, yang satunya lagi ngumpetin di sapu tangan maksudnya. Ya, ini juga gambaran bagi kita kalau kita mau bertanggung jawab atas apa yang kecil, setia juga ini yang penting, maka yang besar pun bisa. Buktinya apa? Yang 10 mina yang cerita mina ini tadi, mereka bisa menguasai kota karena perkara sepele, perkara soal duit itu, ya. Lalu yang ketiga, ini juga gambaran tentang kemampuan dan bakat kita, ya. Mungkin sering pakainya di Matius untuk menggambarkan talenta, ya. Yang keempat, talenta itu bisa dibilang uang mahal, uang mahal. Wih, duitnya gede banget, mahal banget. Atau mina mungkin mahal enggak ya? Aku kurang tahu soal duit-duitan sekarang. Pokoknya itu duit yang terbaik lah ya. Duit orang kaya atau apa gitu.
Ya, jadi pesan Tuhan pada hari ini itu satu, tapi ada 3 makna ya. Pertama, anugerah dari Tuhan itu bakat. Tuhan menang. Jadi Tuhan kasih kita itu bakat. Banyak banget bakatnya. Dan kalian sendiri yang rasakan bakatnya apa aja. Tetapi kalau kita punya tanggung jawab dan setia, maka kita bisa mengembangkannya sehingga Tuhan juga senang. Orang yang punya bakat. Kalau kita nggak punya apa-apa ya nanti Tuhan ambil. Kita nggak ngapa-ngapain ya Tuhan ambil itu bakat. Gitu. Ya. Intinya setia dan tanggung jawab itu hal yang penting. Karena itu akan membantu kamu untuk hidup dengan baik. Itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.